Nah, berarti ada sesuatu yang ingin diceritakan sama ibu ya? Iya Bu, saya ada sedikit masalah yang ingin saya ceritakan. Wandi sudah pernah dengar konseling atau sudah pernah di konseling? Belum pernah Bu. Nah, konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami masalah, tetapi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua masalah yang Wandi hadapi sekarang dapat diselesaikan. Nah, ada 3 kasus dalam bimbingan konseling. Yang pertama, kerahasiaan. Wandi tidak usah takut untuk menceritakan masalah Wandi tidak usah takut menceritakan masalah Wandi kepada ibu, karena ibu tidak akan menceritakan masalah Wandi kepada teman-teman Wandi ataupun kepada orang lain. Nah, yang kedua itu keterbukaan. Wandi otomatis terbuka sama ibu karena ibu tidak akan membantu menyelesaikan masalah Wandi kalau Wandi tidak terbuka sama ibu. Nah, yang ketiga itu kesukarelaan. Nah, Wandi datang ke sini tadi dengan inisiatif sendiri ya? Iya Bu. Berarti tidak ada dorongan dari orang lain. Iya Bu. Sebelum kita memulai proses konseling, kira-kira Wandi butuh berapa lama dalam proses konseling ini? Mungkin 15 menit Bu. Dimulai dari Wandi datang tadi atau dimulai nanti pada saat kita melakukan proses konseling? Dimulai waktu saya datang tadi Bu. Wandi sudah nyaman di sini atau kita pindah ke tempat yang lain? Sudah nyaman di sini Bu. Nah, sekarang bisakah Wandi perlahan-lahan menceritakan permasalahan yang Wandi sedang hadapi saat ini? Iya, jadi begini Bu. Saya sering sekali untuk menunda tugas Bu. Saya tahu itu bukan kebiasaan yang baik, tetapi tetap saja saya merasa kesulitan untuk memulainya. Terima kasih karena Wandi sudah jujur sama ibu. Menurut Wandi, apa yang biasanya terjadi saat kamu menunda tugas? Kadang saya merasa malas atau tugasnya terlalu sulit. Jadi saya sering berkata kepada diri saya sendiri bahwa nanti saja baru saya mengerjakannya. Nah, sejak kapan Wandi memiliki kebiasaan menunda tugas? Sepertinya sejak awal masuk kuliah Bu. Pada semester pertama dulu tugas-tugas masih terasa ringan, jadi saya merasa aman untuk menunda. Namun lama-kelamaan hal itu menjadi kebiasaan sehingga saya sering menunda tugas. Baik, terima kasih Wandi. Sekarang kita akan mencoba memahami kebiasaan lebih dalam melalui pendekatan kognitif behavior therapy. Dalam pendekatan kognitif behavior therapy, kita meyakini bahwa perasaan dan tindakan kita sangat dipengaruhi oleh pikiran kita. Ketika Wandi berkata nanti saja untuk mengerjakan tugas, itu termasuk dalam pikiran otomatis. Nah, apa yang Wandi biasanya lakukan setelah kamu memiliki pikiran seperti itu? Biasanya itu tugas jadi semakin mepet dengan tingkat waktunya. Lalu saya menjadi stres dan harus benar untuk menyelesaikannya Bu. Nah, coba Wandi ingat kembali, apakah kamu pernah mencoba memulai tugas meskipun kamu merasa malas dan ternyata tugas itu dapat terselesaikan dengan baik? Iya Bu, saya pernah mencoba. Saat saya sudah mulai mengerjakannya, ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan sebelumnya. Itu sangat bagus Wandi, artinya pikiran otomatis seperti tugas itu sulit atau Wandi
Sekarang mari kita coba mengganti pikiran tersebut dengan pikiran lebih rasional. Misalnya Wandi bisa memulai dari hal yang kecil terlebih dahulu, atau Wandi mengerjakan tugas sedikit demi sedikit. Bagaimana menurut Wandi? Kedengarannya lebih ringan. Saya merasa tidak terlalu terbebani. Bagus sekali Wandi. Sekarang Ibu akan mengenakan salah satu teknik dalam kognitif behavior terapi itu, yaitu eksperimen perilaku. Kamu bisa mencoba teknik 5 menit, artinya kamu cukup mulai mengerjakan tugas selama 5 menit terlebih dahulu. Setelah itu kamu boleh berhenti atau melanjutkan. Tujuannya adalah kamu lebih mudah untuk memulai mengerjakan tugas tersebut. Iya Bu, itu menarik. Jadi saya tidak harus langsung mengerjakan dalam waktu yang lamanya. Betul sekali Wandi. Selain itu, Wandi juga bisa membantu proses ini dengan cara membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil yang lebih terstruktur agar tidak terasa berat saat dikerjakan. Baik Bu, saya akan mencobanya minggu ini. Luar biasa Wandi. Jadi rencananya kamu akan mencoba memulai tugas selama 5 menit terlebih dahulu. Lalu mencatat apa yang kamu pikirkan dan rasakan selama proses itu. Catatan tersebut akan kita bahas dan evaluasi bersama pada pertemuan selanjutnya ya. Siap Bu, saya akan mencatat semuanya agar bisa dibahas di minggu depan. Sangat baik Wandi. Ingat, proses ini membutuhkan latihan dan komitmen. Namun kamu sudah mengambil langkah yang sangat penting hari ini. Ibu bangga dan semoga kamu terus semangat ya. Ibu, terima kasih atas apa yang dikatakan tadi. Semoga ke depannya saya lebih rajin untuk mengerjakan tugas. Terima kasih Bu. Sama-sama Wandi. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang ingin ceritakan sama Ibu, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik Bu.